Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Alat di Tangan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 17 firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tentu kita tahu bahwa Yesus menderita itu bukan karena kesalahannya, tetapi Dia menderita untuk kita. Maka penderitaan yang kita alami harus juga bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kerajaan Allah. Saudara, adalah tidak mungkin orang yang tidak berguna bagi kerajaan Allah akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya setiap anak-anak Allah diharapkan menjadi instrumen atau alat di dalam tangan Bapa. Tidak ada anak-anak Allah yang tidak dirancang untuk suatu pekerjaan bagi Bapa di surga. Jadi, semua kita ini mestinya berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Perhatikan, jelas Yesus datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, kalau dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan menderita bersama-sama Yesus, maksudnya supaya kita mau menderita demi keselamatan jiwa orang lain. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus, berarti mengikuti jejaknya sampai ke Golgota, bukan hanya sampai ke pintu gerbang Yerusalem ketika orang mengeluh-elukan Dia dan berkata, Hosana, Hosana. Namun, harus juga mau berjalan bersama dengan Yesus di jalan Via Dolorosa sampai ke kayu salib. Banyak orang hanya sampai pintu gerbang Yerusalem. Taman Getsemane saja belum. Padahal di sanalah Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Tapi banyak orang belum sampai di sana, apalagi sampai ke Golgota. Tentu banyak yang belum. Aneh, bukan? Tapi memang faktanya demikian. Karena banyak orang Kristen masih sibuk dengan dirinya sendiri, masih egois, egosentris, belum bisa dewasa, jiwanya belum matang, masih mudah tersinggung, masih suka dipuji, dan masih mengejar kedagingan. Orang seperti ini tidak bisa dijadikan sahabat Yesus. Banyak orang gak mau tahu dan gak mau mengerti akan hal ini. Tidak mau mengerti bahwa sebagai anak-anak Allah harus bisa menjadi alat di tangan Bapa. Dalam Yohanes 20 ayat 21, Tuhan Yesus jelas mengutus kita tanpa kecuali. Dia berkata dengan tegas, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita itu utusan Tuhan. Keberadaan kita itu mewakili Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita tidak boleh dan memang tidak bisa berdalih lalu berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu Tuhan. Enggak bisa begitu. Yang benar bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Tidak mau dewasa, masih egois, maka tidak bisa dipakai sebagai alat di dalam tangan Bapa. Betul, karena Allah sudah memperlengkapi kita dengan firman dan Roh Kudus-Nya.
Jangan saudara berkata, "Saya sudah tua, saya miskin." Itu bisikan iblis. Dan kalau itu kita turuti, kita kehilangan kesempatan emas yang Tuhan berikan. Jangan begitu, saudara. Mari kita sadar, kita itu bisa boros kok untuk diri kita sendiri. Kita belanjakan uang kita untuk kesenangan kita. Tapi kita tidak bisa boros untuk Tuhan. Kan begitu? Jangan egois. Suatu hari nanti, ketika kita melihat kemuliaan Allah, kita akan sangat menyesal karena kita baru tahu betapa agungnya, betapa bernilainya kalau bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan dan kerajaannya. Masalahnya, kita melihat ada pendeta yang masih duniawi, memperkaya diri, atau melakukan hal-hal untuk kepentingannya sendiri, tetapi dibungkus dengan perkara yang sepertinya rohani. Membangun gedung, fasilitas, yang semua itu sejatinya untuk kemegahan, kebesaran dirinya sendiri. Di sini jemaat bisa kehilangan kepercayaan, dan sebenarnya itu semua adalah cara iblis merusak pekerjaan Tuhan. Sedangkan Tuhan justru sering membawa kita kepada situasi atau persoalan sulit yang tidak bisa atau tidak kita inginkan. Bisa jadi kita tertolak, miskin, dipojokkan, dan sebagainya. Tetapi itu semua adalah cara Tuhan mendewasakan kita. Kita masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Kita dibentuk supaya setelah kita dewasa, Tuhan bisa pakai kita sebagai alatnya. Maka kalau saat ini kita ditindas dengan masalah, dengan keadaan sulit, ekonomi sulit, dan lain-lain, berarti kita sedang didewasakan. Jadi bersyukurlah, jalani proses Tuhan dan berubahlah. Jangan mencurigai Tuhan. Dia tidak ada maksud sedikit pun untuk mencelakai kita. Justru melalui itu semua, Tuhan mau kita dewasa, tidak lagi egosentris, tapi teosentris, supaya kita bisa jadi alat di tangannya, seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Terkait proses pendewasaan, kita juga tidak perlu janji-janji kepada Tuhan, karena Tuhan sudah tahu kedalaman hati kita. Tapi ada orang yang berkata, "Tuhan, kalau masalahku ini selesai, aku mau melayani Engkau." Atau, "Kalau aku punya mobil Tuhan, aku mau jemput jemaat ke gereja." Coba lihat, belum tentu loh janji itu ditepati. Jadi, kalau kita mau serius dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan, mental karakter kita harus diubah. Benar-benar mengalah, tidak punya kesenangan dunia, mencintai Tuhan, rela mati, atau apapun demi pekerjaan Tuhan. Jangan seperti anak dunia yang masih egois dan cinta uang. Saat ini memang sulit, sangat sulit bahkan menemukan orang yang tulus mencintai Tuhan. Kalau kita tidak mau memisahkan diri dengan dunia, bukan tidak mungkin justru kita akan terbawa. Walaupun demikian, kalau kita tetap di tengah-tengah kekacauan, maksud saya, walaupun kita tetap ada di tengah-tengah kekacauan dunia, kita akan mampu tetap bertumbuh.
sayap rohani kita berkembang dan bisa terbang tinggi, asalkan kita memiliki waktu yang memadai di hadapan Tuhan melalui doa dan belajar firman Tuhan. Sekali lagi saudara, walaupun kita tetap ada di tengah-tengah kekacauan dunia, kita akan mampu tetap bertumbuh. Asalkan kita memiliki waktu yang memadai di hadapan Tuhan melalui doa dan belajar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.